kan baru. Oh, terus belok kanan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu para tamu Allah yang berbahagia, ini adalah jamaah yang dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya saat ini. Hadis sahih, setelah Rasulullah SAW beliau pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian Nabi buru-buru balik ke masjid. Ada apa? Ternyata Jibril menyampaikan kabar gembira ke Nabi. Ada sesuatu yang belum dikabarkan, dan itu merupakan kabar gembira. Bagi Nabi balik ke masjid untuk membuktikan apa yang terjadi. Ya Rupiah, Pak. Kata Jibril, ya Muhammad, sesungguhnya saat ini pintu langit dibuka oleh Allah, dan Allah membanggakan sahabatmu yang sedang ada di masjid saat ini, di mana mereka sholat maghrib berjamaah, kemudian tidak pulang ke rumah. Dia tunggu datangnya waktu Isya, baik dengan baca Al-Quran, zikir, atau dengan pengajian. Menangkap kabar Pak. Bagaimana Nabi mencari siapa di masjid? Rupanya betul, sebagian sahabat selesai sholat maghrib tidak pulang ke rumah. Mereka melanjutkan aktivitas ibadahnya, Pak. Kalau dalam kondisi ini awak mengaji ikut juga ibadah. Ya Allah, disampaikan dari Rasulullah, sahabatku, tahukah kalian baru saja Jibril mengabarkan bahwa engkau saat ini sedang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Alhamdulillah. Kadang nilainya duduk di masjid pada maghrib sambil menunggu datang waktu Isya. Niatkan sekalian i'tikaf. Tidak ada yang membatasi dia dengan surga kecuali hanya kematiannya. Allah. Kalau bisa Bapak Ibu, lain dari tak tarik kapal perlu dilengkapi baka menyelam ke musaji. Nah, ngetem kita sampai Isya, baru kita pulang, insya Allah istimewa itu. Yang kedua, Pak, hadis sahih dari Imam Bukhari. Ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat membentuk majelis ilmu, lama kumpul Nabi lalu duduk di tangan. Ada 3 orang, Pak, datang belakangan. Berapa orang tu? 3. Yang 3 kok beda modelnya, Pak. Orang pertama nyocari pasien sampai duduk di muka, Pak, sehingga makin dakik ke Nabi. Nabi main kosong sesak. Oh, dakik dengan meja Nabi. Itu orang pertama. Orang kedua, ini merasa sayang, merasa malu. Ada kau orang biasa, awak nak ketua masjid, awak nak buya, awak orang rakyat biasa. Biarlah duduk di belakang saja. Dia rasa malunya tadi, nyopili duduk di belakang. Wow, orang ketiga tadi kan? Orang ketiga nyocari, tu kau mengaji aja. Nyo malengkuang nyopai tak peduli. Nyo tahu itu majlis ilmu. Rasulullah kalau buka kajian tahu ya Pak. Tapi nyo cari nyo malengkuang tak peduli nyopai saya. Dia tinggalkan. Lah sudah Rasulullah mengaji,
Kata Nabi, wahai sahabatku, maukah engkau aku kabarkan tentang 3 orang? Langsung Nabi begitu, Pak. Mau ya Rasul. Tadi ketika kita berkumpul datang belakangan 3 orang. Orang pertama dia mencari tempat duduk di depan. Kalau aku Pak Kustara, aku sudah bilang, wah nak rami kan? Kalau di depan sudah apa? Bahasa sihnya lambek-lambek di muka sampai di mukanya. Kata Rasulullah, tahukah engkau akan apa yang akan diperbuat oleh Allah kepada orang itu nanti di akhirat? Dia juga diutamakan oleh Allah untuk masuk surga. Dia diutamakan oleh Allah dalam segala kebaikan. Dia diutamakan dalam menerima syafaat Rasulullah. Alhamdulillah. Tahan gitu tadi, ada nanti pegang, ada yang standby dua. Dan kalau mau mati naik, duduk buat kiri kau di muka sudah. Kalau yang salah ini kan. Orang kedua, dia karena rasa malunya, dia rakyat biasa, nyopeli duduk di belakang. Kata Rasulullah, terhadap itu kelak di akhirat Allah malu mengazabnya, malu mentelantarkannya, malu menyanyiakannya. Alhamdulillah, kedua-duanya kan di muka, di belakang, tokcer masuk surga ke keduanya. Amin. Yang ketiga oleh kecil Nabi, inyo tahu majlis ilmu dan inyo tak peduli, inyo tinggalkan. Kelak di akhirat kata Rasulullah, orang tersebut juga tidak akan dipedulikan oleh Allah. Barak kepaki doanya, barak kalau Allah minta tolongnya, Allah tak akan memperhatikan dan tak akan menghiraukannya. Seperti apa dia melecehkan majlis ilmu ini, seperti itu kelak dia dilecehkan oleh Allah di akhirat. Nauzubillah min zalik. Maka Pak, Ibu, karena kaji ketika disiko mulai andaikan dalam perjalanan sekalipun wak berjalan singgah di masjid orang, ternyata ada kultur serentak, wak tak kaca duduk ibu ambil absen serentak, hargai majlis itu. Satu, baiklah permisi. Kalau nak cukup waktu untuk mengikuti sampai sudah. Supaya apa? Jangan dicap kurang ketiga lagi. Ambo baca itu ingat itu ya, apa tadi? Buya, kau tak kaya kau sini kau hebat dengan hadir semuanya. Kau tarik sini. Berbagai-bagai ustaz kami undang. Siang saya kami tibuan kembali. Dan kayak gitu mengaji lah itu kayak gitu. Alhamdulillah. Ambo memang Pak bersampai seketik beliau sebagai penceramah. Memang jumlah jamaah pun cukup mempengaruhi semangat orang. Kalau rami, wah, aduh semangat. Sebab apa itu? Waktu keluar habis segitu, tenaga keluar habis segitu. Ya tak? Biaya keluar segitu itu. Nah kalau banyak jamaah kadang manfaatnya, kalau seketik tentu kurang manfaatnya. Oh tapi beliau dah model itu loh. Ya, insya Allah sama segitu. Cocok deh kaidahnya. Malayut seraku kullu, malayut raku kullu, layut seraku kullu. Kalau nak mungkin wakapean sagonya, jangan dibuang sebenarnya. Mana mungkin saja. Pokoknya Pak memang, insya Allah ikulah non kaisi surga. Amin. Niatkan Bapak. Apalagi kini, walaktaan dasar kaji elok. Duduk kita di siku kini dalam rangka mewujudkan perintah Allah surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahi Bapak Ibu yang mulia, atas dasar perintah Allah kok kita duduk di siku ini. Luar biasa. Hayati. Kalau kamu ingin mendapatkan cinta Allah, ada orang yang mengaku mencintai Allah, tapi Allah belum tentu mencintai dia. Batapun sebelah tangan orang kau. Kini Pak, Allah menyampaikan, nyobuka rahasia dalam ayat Quran.
Kalau engkau aku cintai, syaratnya cuma satu. Syaratnya untuk mendapatkan cinta Allah. Apa itu? Fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku. Ya Allah, dalam rangka itu kita duduk di siku kita, mencontoh, mensuri tauladani apa yang telah Rasulullah perbuat. Jadi Pak Ibu, kalau ditanya orang, mana Ibu sholat maghrib? Jawabannya, karena itu perintah Allah. Seperti apa cara Ibu sholat maghrib? Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Selesai itu. Mengapa sholat maghrib? Misalkan rumah engkau saja nampak orang tua dua, kita masuk. Mengapa sholat maghrib? Dilakai kematian, wala kematian salah. Kasurau dengan lagai, kena lagai itu jadi kasurau kan? Dapat Tuhan. Niat menentukan itu menjadi motivasi yang sangat penting dalam meneruskan apa efek dari ibadah. Kalau diniatkan atas karena Allah, selesai semuanya. Kemudian dengan apa cara kita mengerjakan? Dengan cara yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kini awak mengaji bab sholat, bab ibadah seperti Rasulullah lakukan. Takkan itu kawan kehajuan. Nah itu Pak. Makanya fattabi'uni, ikuti aku. Aku sudah tak ada, maka ikuti pewarisku. Siapa pewarisnya? Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ya Rob, kalau ikut ayah anda, ibunda, bapak ibu mulia, karajuan, nyuagi dua ganjaran dari Allah. Apa ganjarannya? Yuhibbukumullah. Kalau engkau total mengikuti Nabi, Allah pasti mencintaimu. Tidak ada seorang pun kalau sudah dicintai oleh Allah, Allah pasti ampuni seluruh dosa-dosamu. Ya Bu, agak berkurang saya rasa cinta suami kawat apa perasaan? Oh, ego itu. Atau tetangga saya berselisih paham lewat kurang perhatian dan perasaannya kawan, tidak tanam hati. Atasan di kantor itu dulu kurang perhatian dan kasih sayang kawan, sementara orang lain meningginya kawan biasa dah lama perasaan. Kini Allah alaih wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa di badan lain. Maka Pak, ahli surga itu Pak ada levelnya Pak. Ada kelas 1, ada kelas 2, kelas 3, kelas sampai. Mau berdoa kepada Allah Bapak Ibu yang ada di masa itu kelas 1 nanti besok di surga. Abu semangat baik dakwah ke Pak dua saja Pak di sini Pak. Pertama amal soleh, kedua mencari sahabat yang soleh. Itu motivasi yang mau. Maka ayah hamba mohon jadikan anak kita bersahabat. Kalau ukuran ayah hamba jadikan anak. Maka baik itu Pak. Setelah Bapak ditakdirkan masuk surga, ternyata dia bisa menolong dari kerabatnya dan sahabatnya. Bagi dia dititipkan syafaat. Siang angkat tujuh nyetolong. Amal soleh milik awak berkawat surat. Sahabat soleh itulah orang lain yang akan menolong awak di luar amal soleh awak. Makanya ya anda ibunda, bapak, mohon untuk orang-orang soleh spiritual, jangan sampai warga satu masjid kau tidak terikat hubungan kekerabatan dan hubungan ikhwan sebagai sesama hamba-hamba yang soleh. Jangan buat sama saji kau basuh lai basapuan ninda lai dake raso bajauhan lai sayun indah sagama rugi Pak. Abu cemburu ke beliau Pak. Dulu beliau masuk surga berapa? Sebagai sahabat yang soleh kan Pak, 3 orang yang dipastikan mendapat manisnya iman. Pertama, orang yang mencintai apapun
Tidak ada cintanya kecuali lebih cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Anak harato segalanya di bawah itu dia. Cinta nomor satunya kepada Allah dan Rasul. Orang kedua yang mendapatkan manis iman adalah orang yang mencintai sesuatu, baik manusia apapun yang dia miliki, karena Allah. Ambo mencintai ayah dan ibunda karena Allah, dan ambo ingin dapat sahabat yang soleh. Begitu juga. Dan sialai orang kalau benci bukan karena nafsu, tapi karena Allah juga benci. Nah, itulah yang motivasi yang Pak. Sehingga setiap masjid sekian jamaah, sekian dapat orang-orang soleh. Bisu apa masuk surga dulu? Itu nak salah Ustaz Sobri mana? Minta tolong tak? Ini orang ceramah dulu masa di apa? Ambo rugi dan minta tolong Pak. Apa jamaah masjid Surau Darul Jannah ya? Tolong ambo Pak, apalah selamat. Bisa Pak. Syafaat itu nomor satu Rasulullah. Setelah itu seluruh ahli jannah diberi syafaat untuk menolong keluarganya oleh Allah dan sahabat-sahabatnya. Ya Ibu ya. Makanya orang yang level 1 masuk surga itu siapa? Orang yang masuk surga bersama Rasul, di dalam surga dapat melihat Allah. Itu kelas VIP Bapak. Tidak ada lawan itu. Yang lainnya masuk surga Pak. Yang kedua kelasnya yang masuk surga, tetapi tidak dapat melihat Allah dalam surga. Karena Allah memperlihatkan wajahnya di surga hanya satu kali. Bukan surat 75 ayat 22-23. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka bercahaya dan mereka memandang kepada Tuhannya. Ya Allah, itu puncak. Kelompok kedua masuk surga juga, tetapi tidak masuk ya Allah. Pesta termegah, termewah, terlimat, terlewat. Yang ketiga lain masuk surga tapi mampir dulu ke narkoba, lacak utang dengan yang tidak ada cahaya yang seperti tadi. Jadi asap bekas narkoba tidak bisa hilang rupanya. Yang kampek kurang yang paling puncit masuk surga. Yang yang terakhir, cie sahadat sini punya selebihnya tidak boleh Pak. Hadir awak kini di masjid dalam mewujudkan wak masuk surga bersama Rasulullah. Syaratnya ikuti Rasulullah secara mutlak. Nah, itulah kajian kita ini, ya Pak. Itu hanya motivasi Pak. Mohon Bapak udah jangan sampai bosan-bosan mengaji. Ustaz, umuan menarik Pak Ustaz. Kaji baru dapet kini baca rohnya lewat dalam sudah rupanya nak buat tuan Ustaz. Wuduk tu Pak wajib Bapak kuasai ya 5. Ada syarat wuduk, ada rukun wuduk, ada sunat wuduk, ada yang makruh dalam wuduk, ada yang membatalkan wuduk. Wajib, tak boleh sumbiang Bapak. Sunat bonus, makruh apa beliau tahu baru keluar dari showroom, gores catnya, dia nemuan dari motor tahu, enggak. Kenapa? Kenapa makruh tu cacat ada aib, tapi tidak pada tingkat membatalkan. Yang 5 kok Pak kita tiru cara Rasul. Sebab Pak, yang membuat wajah ahli surga aku bercahaya, ambil macam amalan Pak. Salah satunya wudu. Hadis sahih Imam Bukhari, inna ummati tud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min athari wudu. Sungguh umatku kelak didatangkan di hari kiamat dalam keadaan wajah dan tangannya bercahaya. Cahaya dari mana? Cahaya dari wudunya. Izin Pak, sembarang wudhu sedangkan jadi cahaya Pak. Iya Pak. Nyori wudhu tapi tidak betul. Lagi jadi cahaya, indah. Cahayanya luar biasa. 2 makhluk gempar beliau. Manusia di padang mahsyar gempar beliau sampai nyukiro orang tak tahu siapa Tuhan.
yang bercahaya Pak. Nyukiro nya Tuhan di padang mahsyar Pak. Lalu kecil malaikat, cahaya apakah itu begitu sinarnya? Malaikat siapa terbuat dari cahaya silau ni begitu dahsyatnya wudhu tadi Pak. Ikon ke kita karajuan, ke kita gali lambe-lambe ibu. Ambo juga minta Bapak Ibu, amalan itu jangan hanya amalan zahir. Kau mau pastikan dari ini Pak. Mohon Bapak beramal dua, amalan zahir, amalan batin harus dipasang Pak. Kalau hanya amalan zahir, hilang rasa, tidak dapat khusyuk. Sebab yang menentukan sholat itu diterima oleh Allah tidak hanya betul secara fikih, tapi juga secara batin. Khusyuk misalnya, khusyuk diatur dalam fikih tidak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin yang mana? Yang khusyuk dalam sholatnya. Ada rukun sholat khusyuk? Tidak. Itu amalan batin Pak. Wudu juga begitu. Kalau wudu hanya sekedar dibasuh, tidak akan bercahaya ke wajah. Bahkan menyatukan amalan lahir, amalan batin. Itu mohon nanti Bapak Ibu bersabar mengikuti kajiannya. Pak, ambo mengaji kok di Masjid Al-Muttaqin Permata Biru. Itu tiap minggu Pak. Awak sekali sebulan. Mudah-mudahan cukup itu ketua. Sekali sebulan kok pirai lo 2 kali. Kalau orang ketiga Pak, pero pirai tadi lagi. Hubungi lo dia minta izin, ada bisa ada Ustaz, ada 2 kali Ustaz pirai itu dia mana dia lah. Pak, ikut kajian apa? Lahir dan batin kita satukan Pak. Nah, kini iko hanya semacam motivasi ya awak Bapak Ibu yang mulia, sehingga ibadahku memang berdampak. Puncak dari ibadah itu Allah redha. Bukti Allah redha dimasukkan itu ke surga. Jangan ibadah minta surga Pak. Izin, niat itu 3 level Pak. 3 tingkatan niat. Di mana tak niat awak? 1. Orang berniat karena merasa ikut kewajiban dan takwid kalau tidak dikerajokan. Dia takwidnya lah mempunyai timur ke masa kita. Mengapa sholat maghrib? Iyalah kok kewajiban awak. Kalau tidak dilaksanakan baru suruh awak diazab neraka. Ayo takwid kita. Itu yang menolongnya sholat Pak. Rasa takut, rasa terancamnya yang membuat sholat Pak. Yang pertama, itu levelnya pertama. Levelnya kedua, nyobain tuang Pak. Ba'a mangko dan tubuh di masjid ini. Yuk kita Ustaz pahalanya datang ruang gadang dulu. Dari maghrib ke isya itu, nyob pandang dari malaikat, nyob banggakan dari Allah dan pahalanya gadang. Bareng tuang itu Pak. Dia pahala motivasi kucurah yang membuatnya mengajukan amalan. Dia di Jumat pasti mungkin dia berselawat. Bahwa itu ikuti Abdul hari berselawat. Luar Jumat dia menanya saja. Di Ramadan tiap hari dia bersedekah. Pada itu fadilahnya 3 kali lipat. Di luar Ramadan dia nak sabda bersedekah. Motivasinya pahala. Yang ketiga, jika ada ibunda kakanda mau ambil tegak di situ, dia tidak takut dan dia tidak berpikir upah. Dia sadar tugasnya sesuai perintah melaksanakan ibadah. Selanjutnya terserah Allah. Aku sholat bukan karena takut ke neraka. Itu yang pertama. Aku sholat karena bukan ingin masuk surga. Yang kedua, aku sholat hanya semata karena Allah. Kalau bola sembahyang, perintahkan Allah masuk neraka, akan masuk ke neraka. Surga neraka bukan urusan. Tugasku hanya ibadah. Baru lama ibadah kita Pak. Dia kita capai rasul, dia rasul batin. Tak mungkin dia cara fikih nanti aja Pak. Fikih hanya amalan zahir Pak. Izin Pak. Fikih amalan zahir. Membasuh dari ujung jari sampai siku labihan segini zahir. Nah begitu Bapak Ibu yang mulia. Bagaimana kok kita lakukan sesuai sunnah sholat kok? Ternyata sholat yang kedua yang membuat wajah bercahaya.
Sempurna wudunya, insya Allah dia akan digiring oleh Allah untuk sempurna sholatnya. Mana syarat sholat, dan rukun sholat, dan sunnah sholat, dan makruh dikatakan dalam sholat yang membatalkan sholat. Insya Allah kita kaji ibu. Sholat yang benar, bercahaya wajahnya dunia dan akhirat. Tidak hanya di dunia, di akhirat utamanya. Nah, itulah maka kita mulai mengajinya lambe-lambe. Ya Pak Ibu. Dan Abu berharap ikut sama-sama menjadi asbab kebaikan. Dia mau amalkan di Bapak Ibu tak pakai itu menjadi amal jariah ya. Amin. Ya Rabbi. Baik. Lainlah mulai 3 bulan ini dia mengenal bisa. Mohon yang tadi sebagai motivasi. Kita mulai Pak. Izin kita mulai dari pangkal gaji. Walaupun dulu lah pernah kita singgung-singgung tanggung gaji kok. Wudu awalan. Apa makna awalan? Karena kunci solat diletakkan di Allah dalam wudu. Al-wudu miftahus solat. Wudu kunci solat. Kalau tidak dapat kuncinya, tidak bisa solat dengan benar. Tidak boleh sembahyang, haram hukumnya. Hadis Rasulullah di dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 751. Datanglah orang datang sholat ke masjid. Rasulullah sedang duduk dalam masjid. Sholat dia pun mantap sholat. Selesai sholat dia tamui Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Kata Rasulullah, engkau belum sholat. Ulang sholat kembali. Supaya tambah pada mik supaya apa? Tambah mantap ini. Ini balik ke Rasulullah 3 kali beri-beri yang katakan oleh Nabi, engkau belum sholat. Coba ya anda ibunda akan anda bayangkan di masa Nabi, nyo sholat di masjid Nabi, di samping Nabi nyo yang sholat ini. Lain tak betul semuanya. Apa oleh awak? Pada jarak 5 tahun ini Nabi, tidak dari masa di Nabi, tidak ada Rasul sahabat Nabi gitu. Khawatir waktu kahas sholat awak ini kita. Alimni ya Rasulullah, tolong tunjukkan apa ya Rasulullah. Kecil beliau ditunjukkan kepada Rasulullah dalam garis-garis besar saja. Kata Nabi yang pertama, sempurnakan wudumu. Itu perintah pertamanya. Di sekolah pertama, wudu kunci dari sholat. Sempurnakan wudu. Maka Bapak Ibu yang mulia, dari mana kita mulai menyempurnakan wudu? Dilihat dari syarat sah wudu. Tidak ada rukun kalau syarat tidak ada. Syarat di awal, rukun pokoknya. Menjalankan rukun syarat harus penuhi dulu. Mahasiswa ke kuliah, lebih bisa untuk kesuang ke kelas. Tidak. Mendaftar dulu ikut tes dulu bayar uang SPP. Lah keluar ni melepet nomor aku kursi aku. Baru duduk. Mendaftar bayar uang kuliah itu syarat wajib. Maka disebut syarat sah wudu. Tidak ada syarat ini, tidak ada wudunya. Bukan batal Pak. Kalau batal itu Pak, berarti wudu batal. Batal. Sudah sah, batal. Itu bedanya. Semua orang berdebat debat tentang ada nabi, ada mantan nabi. Nabi itu nabi yang lain Pak. Siapa mantan nabi? Mantan nabi itu adalah orang yang putusannya telah ingkrah di pengadilan, kemudian putusan itu dibatalkan, dicabut. Tapi dia mantan dalam pidana, diakui dikembalikan haknya. Terus ada orang yang telah menjalani hukumannya, apakah itu mantan nabi? Tidak, dia tetap narapidana yang telah menjalani hukuman. Wudu yang batal awalnya dia sah, di kerajaan pantangannya 6 pakaro. Dia 6 pakar rokok jadi batal kan? Tetapi tidak ada wudunya sama sekali. Anak batal, barang pun ada. Kapan itu terjadi? Kalau non syarat tidak dikerjakan. Barang parahnya lebat lah. Itu lah parahnya syarat dulu. Izin kita mulai dari situ dulu ya kan? Syarat sah wudu yang pertama, Islam. Karena mau diundang tentang
bisa hadir, bisa. Jadi ya, musaji, usaha sebagai musaji ya Pak. Berikut ada pembimbingnya, terus ada anggotanya. Anggotanya ini dia ajaknya lah yang laki-laki 2 orang ini ke tempat wudhu. Wudhu katanya, wudhu. Oh jadi kalau sangkul, wudhunya suruh wudhu. Itu bertanya, mana tuh? Wudhu Ustaz. Kok wudhu? Iya lah, kok kan langsung musaji, terus suci katanya. Alamat dia kok berarti beliau kok kalau duduk dia syarat wudhu lah. Ya kan? Abu diam sama jangan kasih. Sudah itu dipandu lah baca syahadat. Ya, baca syahadat dengan benar sah. Terus apalagi perintah setelahnya? Andaikan dia suruh langsung sholat, astagfirullah. Aku sampai situ saja. Banyak sekali diskusi di sini. Tadi disuruh berwudu sebelum syahadat dia. Tujuannya karena dia akan masuk masjid. Masjidnya harus suci, makruh kalau tidak berwudu. Oke. Lain tahu Ustaz syarat sebelum wudu. Itu Pak, Islam. Indonesia lun syahadat dong. Tentu lun Islam ya. Di mana kasar wudunya? Sebab wudu itu adalah ibadah. Syarat melakukan ibadah itu wajib muslim. Tidak ada ibadah bagi orang non-muslim. Berasa kebanyakan sedekahnya tidak ada nilai di mata Allah. Kenapa? Pokok tidak ada. Islam itu mana pangkal gaji. Oh, ini Pak. Syahadatkan ini sudah disyahadatkan suruh jangan dijunuk. Sudah dijunuk baru berwudu, suruh sholat, ajarkan sholat. Itu baru benar. Enggak ada wudu bagi non muslim. Apa namanya? Oh, semangatnya bagus. Kelebihannya dari Allah di tangannya banyak orang syahadat. Nah itu kelebihannya luar biasa gitu. Allah disempurnakan. Ada gitu Pak. Jadi bana-bana orang non muslim bau wudunya satu lo puasa, kawan aku Pak puasa Pak, non muslim Chinese Pak. Sama dakwahnya puasa, pokoknya bukol Pak. Bagaimana rutin puasa Senin Kamis Pak? Lain diterima Allah? Enggak. Karena dasar Islam ada Pak. Maka oleh karena itu, apa terkesima leci Pak? Itu lain kaji ko sajente, kabar fikir lain Pak. Kalau Islam itu yang tercabut dari seseorang, otomatis seluruh amalannya yang terkait dengan syarat keislaman batal Pak. Termasuk nikah Pak. Termasuk nih Imam Malik Pak, luar biasa Imam Malik. Kalau ada pasangan suami istri, dia menikah dengan cara Islam, syarat menikah itu adalah muslim, ya kan? Terus apa membedakan muslim dan kafir? Mal farqu bainal muslim wal kafir? Apa pembeda orang muslim dan orang kafir? As-shalah. Ketika orang berzina, dia tidak kafir. Ketika orang berjudi, minum keras, dia tidak kafir. Orang makan riba, dia tidak kafir. Tetapi saya pastikan sesuai dengan kajian, orang kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir. Mohon maaf Pak, bocor itu sholat untuk beberapa datang kembali. Wah sholat situ itu dilebur, tidak tahu kita sholat enggak. Kalau begitu, dia pasti sengaja meninggalkan sholat Pak. Sebelahnya orang ke sana, sebelahnya mau sembahyang. Kalau yang tinggalkan dengan sengaja, kafirnya. Ada 4 keibadah lain seperti nikah, batal nikahnya Pak. Karena dia adalah Islam ya Pak. Maka Imam Malik berani menetapkan batal nikahnya. Gara-gara ditinggalkan sholat dengan sengaja. Kenapa? Dia bukan muslim lagi. Dia sudah berubah status menjadi orang kafir. Ya Allah, sedemikian dasarnya, dasar keislaman itu. Ada wali nikah, dia tidak sholat, sah jadi wali nikah? Tidak. Pak. Karena wali nikah yang adil itu orang yang melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Utamanya
Semuanya lihat sholat dia atau tidak. Itulah dasar Islam. Jadi tidak ada amalan di atas non keislaman. Amalan dinilai ketika dia sudah beragama Islam. Itu satu. Yang kedua, Pak, syarat sah wudu mumayyiz. Level manusia itu tiga, Pak. Ada sobi. Sobi itu, Pak, anak ketik belum bisa membedakan mana kurma dan mana batu kerikil misalnya. Tidak bisa membedakan kok aku makanan. Sapu seolahnya. Umur 2 tahun ke bawah biasanya, Pak. Itu sobiyun, anak ketik yang belum tahu apa-apa, Pak. Itu level pertama. Level kedua, Pak, namanya mumayyizun. Mumayyiz. Sia itu anak ketik yang lah tahu baik dia buruk, lah santiang main apik. Aku kurma, aku batu, aku roti, aku ndak, aku tanah. Bisa membedakan. Lah bisa dia tahu baik buruk, mana yang mengancam, mana tidak. Itu namanya mumayyiz, Pak. Umur 3 tahun kakek misalnya, Pak. Yang ketiga, balik itu itulah yang cukup umur ditandai dengan tanda-tanda alam di dirinya. Padusilah datang haidnya, laki-laki lah ihtilamnya, mimpi basah karawak sesuatu itu. Syarat sah wudu, Pak, ternyata tidak balik loh, Pak. Tapi mumayyiz. Nah, kayak tuan jadi di mumayyiz waktu itu lah masuk. Itu sebetulnya, Pak. Mau sampaikan sedikit lagi. Asyik. Izin. Mumayyiz itu banyak masalah di masa ini. Bapak itu, ada anak ketik aku dikelawi, Pak, bisa dikabok. Anakku ketik dulu kan, mumayyiz, Pak. Mau bawa ke masa ini. Ada spesialis apa seorang tukang pantau anak ketik kok. Lah boleh komat, coba dia anak ketik. Tuh belakang, tuh benar, mulut. Karena mental namanya, Pak. Itu bertanya, Pak, kok Pak suruh pindah, Pak? Putih sama ya. Pak, kok putih sama? Ini lalu sunat lain. Kan yang apa yang jadi? Rupanya dengan tong dia sunat tu kira, Pak. Itu kok Pak Preso pulang anak sudah baca, Pak. Salah. Mumayyiz itu, Pak, walaupun lalu sunat, sah wudunya. Tagak isaf ke depan, dia duluan masuk ke masa ini. Jangan Pak pindahkan. Bapak taruh Pak di akhirat di Yusuf. Itu haknya. Sholatnya sah apabila wudunya sah. Itu mumayyiz. Bawa kemari. Tapi kalau sobi anak kecil tadi, aku jangan. Nyo sholat tadi tapi awalnya satunya kena awal nanti surat lain. Tapi jangan. Anak sobi itu yang putih sapinya. Tapi kalau mumayyiz tidak. Nah, malah boleh jadi imam, Pak. Anak ketek umur 7 tahun, anak amonan 1-2 mau sekolahkan di dalam iman, Pak. Bacanya fasih berdoa, banyak lafalnya berdoa, Pak. Ambo latih fikih wudunya, ambo latih fikih salatnya, Pak. Ambo suruhnya imam, mau makmum, Pak. Ini berganti-ganti kalau imam, Pak. Lalu balik loh, Pak. Sah. Itu mumayyiz, Ibu. Makanya Ibu anak ketek awak tu rajinan bawa ke masjid. Bawa ke surau. Kalau nyawa ibadah sah diterima oleh Allah. Kasih apa? Lonya ke kita, Bapak Ibu. Nah, itulah anak mumayyiz. Hukumnya belum sunat, Pak Ustaz. Gaduh pokoknya, Pak. Bukan apa kalau sunat ke seketik. Kalau kecil Pak sunat, tenang, Pak Camian juga jamban ini. Jamban ini keluar atau tidak? Apa bawa ke jamban lo semayang jemput? Apa bawa semayang jemput? Di mana ke jamban, Pak? Kalau Pak di lambung Pak ini, ke jamban Pak di kantung kemi, Pak. Sah. Kenapa? Sepanjang tidak keluar. Kalaulah keluar dari badan, baru nyala. Anak ketik itu kan pakai sarung itu, Pak. Sepanjang tidak keluar dari sarung itu aman, Pak. Dia cuci bersih aman. Baik, itu kejibat. Itulah mumayyiz. Bawa anak awak semayang puasa jimat. Kalau donan berang Pak waktu gaji kita. Itu sementara ya Pak, insyaallah. Begitu kita sambung 10 syaratnya Ibu. 10 syarat wudu. Tinggal salah pakai. Kita duduk angka satu alanya.
insyaallah. Ayahanda ibunda, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.